Sebagian besar orang benar-benar cukup bingung tentang topik Patricia ini, yang cukup menyedihkan karena sekarang kita tahu bahwa nutrisi harus menjadi yang utama tentang ilmu kedokteran masa depan. Amerika menderita penyakit terkait diet. Menurut masyarakat kanker Amerika, pria memiliki risiko 47% terkena kanker dalam hidup mereka untuk wanita. Ini adalah 38% risiko seumur hidup. Kanker kolorektal, prostat, dan payudara adalah di antara yang paling umum. Dr. T. Colin Campbell, seorang ahli biokimia nutrisi yang melakukan penelitian inovatif pada tahun 1980, mungkin memiliki rahasia untuk mencegah dan bahkan membalikkan beberapa ancaman kesehatan utama ini. Saya memiliki ide-ide tertentu yang dimiliki orang lain. Itu adalah pola makan Amerika kuno yang baik, sebaik yang menjadi baik. Kami masuk ke ilmu pengetahuan, saya mulai melakukan hal-hal yang fantastis, peluang yang sangat menarik. Selama bertahun-tahun, saya belajar bahwa apa yang saya pikir benar pada awalnya ternyata tidak benar. Berfokus pada nabati. Dia mendokumentasikan penelitiannya dalam buku terlaris tahun 2005. Studi Cina yang ditulis bersama dengan putranya dan dokter medis, Thomas M. Campbell. Studi di Cina mengungkap bahaya mengonsumsi produk hewani dan manfaat nutrisi nabati. Tim Dr. Campbell melakukan penelitian laboratorium yang menghubungkan nutrisi dengan kanker. Temuan mereka membawa mereka ke studi Cina. Sebuah penelitian yang berlangsung 10 tahun di pedesaan Cina. Kebanyakan orang adalah informasi nutrisi. Kebetulan di buku teks dan sebagainya, berdasarkan, menggunakan mata pelajaran barat seperti peneliti barat. Kami belum benar-benar mempertimbangkan masyarakat lain di mana ada praktik diet agak berbeda. Tentu saja Anda mendapatkan penyakit yang berbeda. Jadi Cina adalah tempat yang sempurna untuk melihat ini. Dalam arti tertentu, melihat kontras ini, Dr. Campbell melaporkan bahwa ketika kami selesai, kami memiliki lebih dari 8.000 hubungan yang signifikan secara statistik antara gaya hidup, pola makan, dan variabel penyakit. Tingkat penyakit di antara kabupaten Cina secara substansial berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa pola makan dan lingkungan mungkin lebih penting daripada risiko genetik. Para peneliti harus melihat apa yang dikonsumsi setiap penduduk daerah untuk mengetahui mengapa populasi tertentu di Cina memiliki risiko penyakit yang lebih rendah daripada yang lain. Dan setiap penyakit yang umum di satu tempat adalah langka di tempat lain. Anda bisa menemukan satu daerah di mana lebih dari 10% pria akan meninggal karena kanker hati. Kemudian Anda bisa pergi beberapa ratus mil jauhnya dan Anda akan menemukan bahwa kurang dari 1% pria akan meninggal karena kanker hati. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan kanker. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan stroke, kematian karena stroke. Setiap penyakit yang umum di satu tempat jarang terjadi di tempat lain. Dan itu berarti bahwa semua penyakit yang umum di Tiongkok, setidaknya penyakit paruh baya yang umum di Tiongkok, sebagian besar dapat dihindari dengan cara hidup yang praktis secara manusiawi. Mengapa kanker di Cina lebih rendah daripada di Amerika? Ini sebagian besar disebabkan oleh prevalensi makanan nabati dan diet Cina. Dr. Campbell menyimpulkan, di Amerika protein membentuk sekitar 15% dari diet. Dengan 80% berasal dari sumber hewani, statistik Cina menunjukkan bahwa hanya 10% dari total kalori yang berasal dari protein dan hanya 10% dari protein tersebut yang berasal dari hewan. Studi tersebut mengungkapkan hubungan yang kuat antara diet tinggi protein hewani dan kanker, diet rendah protein di bawah 5%. Menurunkan aktivitas enzim dan mencegah karsinogen berbahaya mengikat DNA. Bahkan ketika jumlah itu ditingkatkan menjadi 20% protein, bahaya kanker berkembang hanya meningkat ketika protein hewani dikonsumsi daripada protein nabati. Campbell menulis sebuah pola mulai muncul. Nutrisi dari makanan hewani meningkatkan perkembangan tumor. Sedangkan nutrisi dari makanan nabati mengurangi perkembangan tumor. Para peneliti juga melihat casein, protein yang menyusun 87% protein susu sapi. Ditemukan bahwa selubung dosis tinggi dapat mengaktifkan gen kanker, tetapi kadarnya rendah atau tidak sama sekali. Matikan mereka dari susu sapi.
Selubung protein adalah karsinogen kimia yang lebih relevan daripada karsinogen lain yang diidentifikasi. Sejauh ini, menurut Campbell, produk susu secara konsisten menunjukkan peningkatan kemungkinan kanker prostat. Mengatakan bahwa mereka yang mengonsumsi susu paling banyak memiliki risiko hingga 2 kali lipat atau 4 kali lipat di antara pengamatan individu ini. Ada serangkaian dari mereka yang sekarang kita pertimbangkan. Artinya semakin tinggi asupan lemak, semakin tinggi risiko kanker payudara, semakin rendah asupan serat, semakin tinggi kanker usus besar dan kanker dubur. Kualitas nutrisi juga diamati di Cina. Membahas ternak, praktik pemeliharaan, Campbell mencatat bahwa tingkat penyakit yang meningkat di Amerika mendahului penggunaan hormon dan antibiotik yang meluas. Daging sapi organik menurutnya memiliki profil nutrisi keseluruhan yang sama dengan daging sapi biasa, struktur molekul yang sama yang membuatnya merugikan kesehatan kita. Yang paling penting menurut saya adalah protein hewani. Dan itu adalah cerita yang telah diabaikan selama lebih dari 100 tahun. Jauh ketika mereka pertama kali mempelajari pertanyaan tentang faktor-faktor diet yang menyebabkan aterosklerosis, misalnya, mereka saat itu mendiskusikan, apakah itu bagian lemak atau lipid dari makanan, atau mungkin itu adalah protein. Mereka membuat kesimpulan yang dilakukan oleh 1920 peneliti serius. Itu lebih tentang protein hewani, tentang kolesterol atau lemak. Tapi ini bukan hanya tentang apa yang terkandung dalam makanan hewani. Ini juga tentang kekurangan mereka. Makanan nabati kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, serat, dan protein makanan nabati, menangkal lebih dari kanker juga. Mereka dapat mencegah penyakit jantung, kondisi autoimun, diabetes, degenerasi tulang, dan penyakit otak. Karena tanaman kaya akan antioksidan, nutrisi ini mengikat radikal bebas yang menyebabkan penyakit seperti kanker dan menghilangkannya dari tubuh. Serat adalah landasan penting lainnya untuk manfaat makanan nabati. Serat makanan secara eksklusif ditemukan pada tumbuhan dan penting untuk pencernaan yang tepat. Peningkatan asupan serat meningkatkan kesehatan pencernaan dan dapat menurunkan risiko terkena kanker kolorektal. Serat terkadang dianggap jahat karena membuat nutrisi penting keluar dari tubuh dengan cepat. Namun, hal ini terbukti salah dalam penelitian di Cina. Zat besi, mineral yang sering dianggap lebih rendah seratnya. Hampir 2 kali lipat pada populasi Cina, makan makanan nabati. Mereka mengonsumsi 34 mg zat besi per hari dari makanan nabati. Sedangkan asupan Amerika adalah 18 mg per hari pada pola makan hewani. Sekarang kami memiliki informasi yang sangat fantastis untuk diketahui publik, dan mereka tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk mengetahuinya. Dan saya berbicara tentang pola makan nabati secara keseluruhan. Apa yang bisa diajarkan oleh studi Cina kepada kita? Budaya Barat mungkin memiliki pengobatan yang canggih, tetapi kita juga memiliki tingkat penyakit yang sangat tinggi. Studi di Cina mengungkapkan kasus penyakit yang lebih rendah ketika mengikuti pola makan nabati dan bahwa nutrisi yang tepat, bukan genetika adalah dasar untuk kesehatan yang baik. Tanaman memiliki profil nutrisi yang padat. Dan seperti yang dikatakan Dr. Campbell, hampir tidak ada nutrisi dalam makanan hewani yang tidak disediakan dengan lebih baik. Dr. Campbell terus membagikan informasi berbasis bukti tentang nutrisi nabati dengan jutaan orang di seluruh dunia. Baiklah itu saja untuk hari ini, terima kasih.